Episode 73, Ingin Bertemu Dedi. Setelah makan bersama Ivy terlihat sedikit sedih dan murung. Mela melihat putrinya yang tak semangat pun menghampirinya. "Elvi sayang, ada apa?" tanya Mela. "Mommy, Ivy ingin bertemu dengan Dedi Steve. Ivy terlalu merindukannya," kata Elvi menunduk sedih. "Sayang, maafkan Mommy ya, Dedi Steve kan sedang sakit, kita belum bisa ke Paris sayang," jawab Mela. Siska menepuk pundak Mela memberi kekuatan. Sedang Ivy mulai terisak. Mela tahu Elvi memang dekat dengan Steve karena dari kecil Elvi bersama Steve, apalagi Herdi yang selalu ke luar negeri dan masih belum bisa mendekatkan diri pada putrinya itu. "Mela, apa sebaiknya kamu ajak Elvi ke Paris?" kata Siska. "Itu tak mungkin Kak, apalagi sekarang aku menggantikan papa anak-anak di perusahaan," jawab Mela. Sedang Ivy sudah terisak memeluk Mela karena begitu merindukan Steve, Nyonya Umi yang melihat pun tak tega. "Minta keluarga Johnson menjemput Elvi Mela," kata Nyonya Umi. "Aku tak bisa mengatakan apapun Ma, aku tahu mereka masih menganggapku putri mereka tapi Steve," kata Mela berhenti. "Elvi, dengarkan Mommy ya, kita akan ke Paris saat Papa Herdi pulang, jadi Elvi harus berdoa pada Tuhan supaya urusan Papa Herdi cepat selesai agar kita bisa ke Paris ya," kata Mela. "Mommy janji ya," kata Elvi. "Iya sayang, Mommy berjanji padamu, jadi sekarang ibu harus jadi gadis yang big dan tak boleh cenggeng," kata Mela. "Oke Mommy," kata Elvi mulai berhenti menangis. Mela terpaksa memberi harapan pada Elvi agar dia berhenti merengek, entahlah apa Mela masih punya kekuatan untuk menghadapi keluarga Johnson. Kini Siska dan Nyonya Umi mengajak anak-anak pulang, sedang Mela dan Han masih harus mengunjungi proyek yang berjalan. Selama perjalanan Mela hanya diam membisu dan melihat suasana jalan dari kaca mobil. Sedang Han hanya melirik sekilas ke arah Mela. "Kau bisa pergi Mela, biar aku yang menghandle semua masalah perusahaan," kata Han. "Aku tak bisa pergi sebelum mendapat izin dari Mas Herdi, bagaimanapun aku harus memiliki izin darinya," kata Mela. "Aku heran kenapa Elvi begitu dekat dengan Steve, bahkan Herdi tak bisa sepenuhnya memiliki hati putrinya itu," bingung Han. "Kau tahu Han, dulu darah Steve yang menyelamatkan kami, bahkan Steve selalu mendonorkan darahnya padaku, apalagi saat kelahiran Ivy dia adalah orang pertama yang mengendong dan memberi nama cantik itu, dan menjadikan Elvi putri kesayangan keluarga Johnson," kata Mela. "Maksudmu," kata Han, "bisa dianggap Elvi dan Steve memiliki ikatan yang rumit, atau bisa dibilang kehidupan Elvi adalah pemberian dari Steve," jawab Mela. "Aku heran kepadamu yang hidup bersama Steve begitu lama, apa kamu tak memiliki sedikit pun perasaan padanya, kalau dilihat dia tampan, muda, kata dan juga sangat terkenal bahkan semua keluarganya begitu menyukaimu Mela," kata Han. "Kalau boleh jujur, aku dan Steve sempat bertunangan di depan keluarganya, tapi aku ingin dia memiliki wanita yang pantas mendampingi Steve yang lebih dariku dari segi apapun," jawab Mela. "Ku terlalu baik, seandainya aku dirimu mungkin aku akan menikahi pria yang begitu baik seperti Steve itu," kata Han. "Itu bedanya dirimu dan ku Han," jawab Mela tersenyum geli. "Aku kadang heran padamu yang masih muda dan begitu mempesona di mata pria, kenapa kamu mau dengan Herdi yang punya anak 3 yang bahkan bukan anak kandungnya," kata Han keceplosan. "Apa?" teriak Mela. Han langsung menutup mulutnya yang sudah keceplosan. Han merasa begitu bodoh hingga mengungkap semua pada Mela. "Apa maksudmu bukan putranya?" tanya Mela dengan nada tinggi. "Kau salah dengar," bantah Han. "Jujur atau aku yang mencari tahu dan ku jamin kamu dan Mas Herdi menyesal," kata Mela. Sebenarnya ini rahasia Herdi bersama kami, ya kami memalsukan hasil tes DNA milik ketiga putranya, Herdi bilang tak ingin membuatmu merasa kehilangan mereka. Bahkan Herdi siap menutup semua yang dia ketahui, tapi sayang Mia lebih dulu harus pergi dan yang lebih parah Mia mati di tangan ayah kandungnya, selingkuhan dari Septi," kata Han. Mela hanya diam, dia tak tahu harus bersikap seperti apa, apalagi Herdi melakukan semuanya demi dirinya.
Mela harus membuat Ivy melupakan Steve supaya bisa dekat dengan Herdy, apalagi Herdy adalah ayah kandungnya. Tak terasa mereka sampai di tempat proyek berlangsung. Mela begitu takjub dengan proyek yang sedang dikerjakan, sebuah danau buatan yang akan berguna untuk warga di sekitar. Bahkan akan dibuat area hijau di sekitar danau, untuk keluarga dan area untuk berolahraga. Mela pun berkeliling bersama Han dan juga kontraktor. Mela dan Herdy memiliki kesamaan dalam bekerja, yaitu semua harus sempurna. Mela juga menyempatkan berbincang dengan warga sekitar proyek yang berjalan, bahkan Mela takjub saat tahu jika Herdy juga memikirkan kebaikan untuk warga di sekitar proyek. Mela makin kagum pada sosok Herdy yang begitu memperdulikan orang lain. Mela merasa jika keberuntungan memiliki Herdy di hidupnya. Bersambung.